Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita ketemu kembali dalam pelajaran IPA. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, apa itu besaran pokok dan besaran turunan? Nah, mari kita perhatikan sama-sama dari PowerPoint yang Bapak buat. Nah, anak-anak pasti tahu besaran pokok dan besaran turunan dalam IPA ini merupakan salah satu materi yang pada bab 1. Nah, Bapak berharap kamu mengerti tentang apa itu besaran pokok dan besaran turunan beserta contoh-contohnya. Nah, besaran pokok, apa itu besaran pokok? Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Didefinisikan artinya adalah bisa diartikan. Jadi besaran pokok ini telah diartikan terlebih dahulu. Nah, ada 7 besaran pokok beserta satuannya berdasarkan satuan internasional. Apa saja itu? Nah, di antaranya pertama panjang, kedua massa, ketiga waktu, keempat suhu, kelima kuat arus, keenam intensitas cahaya, dan ketujuh jumlah zat. Nah, kalau kita lihat, panjang satuannya adalah meter. Kalau dilihat lambang satuannya adalah M, massa itu kilogram satuannya, lambang satuannya adalah kg, waktu satuannya adalah sekon, dan lambang satuannya adalah S. Suhu atau satuannya Kelvin, lambang satuannya adalah K. Nah, kuat arus satuannya ampere, lambang satuannya adalah A. Intensitas cahaya satuannya ada kandela, lambang satuannya adalah CD. Sedangkan jumlah zat satuannya adalah mol, lambang satuannya mol. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah zat, satuan dan lambangnya itu sama. Nah, kalian harus ingat besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan. Misalnya meter. Meter ini adalah satuan untuk panjang. Nah, kita lihat kembali apa itu besaran turunan. Nah, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi, anak-anak bisa melihat bahwa besaran pokok, besaran turunan ini berasal dari besaran pokok. Nah, misalnya saja luas. Luas adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Nah, jadi satuannya adalah meter persegi, M pangkat 2. Nah, kecepatan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Nah, dan lain-lain. Jadi kalau kita buat tabelnya, ada 10 besaran turunan yang dapat kita buat. Misalnya saja, pertama luas. Ini kan panjang kali lebar, satuannya meter persegi. Kemudian volume, panjang kali lebar kali tinggi, besarannya meter kubik. Massa jenis, itu massa dan volume. Satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian kecepatan, itu perpindahan dengan waktu, meter per sekon. Percepatan, kalian harus ingat ya, kecepatan dengan percepatan itu beda. Kalau percepatan, ini kecepatan dikali waktu, kecepatan dibagi waktu, atau meter per sekon detik. Nah, gaya, massa kali percepatan. Satuannya kilogram kali meter per sekon pangkat 2. Usaha, gaya kali perpindahan. Kemudian daya, usaha dibagi waktu. Tekanan, gaya dibagi luas. Momentum, massa dikali kecepatan. Nah, kalau kamu lihat satuannya ini, dari 10 besaran turunan, satuannya ini diambil dari besaran pokok. Jadi kalau kamu ingin membedakan mana besaran pokok, mana besaran turunan, tinggal kamu lihat dari satuannya. Kalau satuannya ini ada 2 gabungan,
Ya, ada dua gabungan dari besaran pokok, maka dia adalah besaran turunan. Nah, kayak meter pangkat 2 ini kan ada dua satuan ya, meter kali meter. Meter pangkat 3 ini satuannya ada 3, meter kali meter kali meter. Nah, ini untuk satuan volume. Nah, jadi anak-anak bisa membedakan mana besaran pokok, mana besaran turunan. Nah, dari besaran pokok dan besaran turunan, maka timbullah yang namanya satuan baku dan satuan tidak baku. Apa itu satuan baku dan apa itu satuan tidak baku? Nah, satuan baku ini satuan yang telah disepakati pemakaiannya secara internasional atau disebut juga dalam satuan sistem internasional. Nah, syarat satuan baku adalah dia harus berlaku secara internasional, mudah ditiru dan tidak berubah. Ini syaratnya. Nah, contohnya adalah pada besaran pokok dan besaran turunan seperti meter, meter persegi, meter pangkat 2, kilometer gram per atau meter per detik. Nah, itu dari besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kemudian dalam satuan internasional, sistem internasional ini ada dua sistem yang dipakai, yaitu MKKS dan CGS. MKKS itu artinya meter, kilogram, dan skon, sedangkan CGS itu artinya sentimeter, gram, skon. Nah, sedangkan satuan tidak baku ini adalah satuan yang tidak berlaku secara internasional. Artinya dia hanya berlaku pada tempat itu saja. Nah, maka dia disebut satuan tidak baku. Misalnya kita berada di Mengkalang. Nah, satuan yang dipakai di Mengkalang tidak dipakai di tempat lain. Misalnya kita pakai jengkal atau depak. Nah, jengkal dan depak kalau di negara lain itu akan bingung dia apa itu jengkal, apa itu depak. Nah, kenapa kita pakai satuan tidak baku? Nah, karena sebelum ditemukannya alat ukur, maka penduduk pada zaman dahulu itu menggunakan satuan tidak baku. Artinya satuan itu berlaku pada tempat itu sendiri. Nah, contohnya misalnya hasta, depak, kaki, lengan, dan tumbak. Nah, mungkin anak-anak bisa menyebutkan yang lain. Nah, misalnya saja kaki. Nah, kaki itu termasuk satuan tidak baku karena dia dipakai untuk mengukur panjang saja. Nah, gimana kalau orang pada waktu zaman dulu menimbang berat atau banyaknya beras? Biasanya orang pakai apa? Nah, mungkin salah satunya adalah gantang. Nah, gantang itu sejenis alat yang bentuknya silinder, bundar, yang dipakai untuk menimbang beras. Misalnya beri berapa gantang, tapi gantang itu nggak dipakai di luar negeri, tapi hanya dipakai di tempat itu saja. Nah, mungkin udah tahu ya, apa itu satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, Bapak berharap nanti kamu bisa mencari contoh-contoh satuan tidak baku yang ada di daerahmu masing-masing. Nah, sekarang kita gunakan satuan baku. Satuan baku ini ada alat ukur. Ada 3 alat ukur yang digunakan, yang dipakai oleh kita. Misalnya alat ukur dalam pengukuran. Ya, alat ukur dalam pengukuran ini sesuai dengan besaran yang diukur. Setiap alat ukur memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda, tergantung pada skala yang ada. Semakin kecil skala yang digunakan, maka alat ukur memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Nah, penggunaan suatu alat ukur tertentu ditentukan oleh beberapa faktor. Jadi kalau kita ingin menggunakan alat ukur, kita harus memperhatikan faktor yang ada yang akan kita lihat. Nah, faktor yang pertama adalah ketelitian hasil ukur. Kalau kita ingin teliti, maka kita harus mencari alat ukur yang lebih teliti. Yang kedua, ukuran besaran yang diukur. Misalnya kalau kita ingin mengukur panjang jalan, apa kita menggunakan penggaris? Enggak kan? Pastilah kita akan menggunakan meteran. Nah, faktor yang ketiga adalah
bentuk benda yang akan diukur, bentuknya besar atau tidak, luas atau tidak. Nah, ini ketiga faktor ini harus kita perhatikan untuk kita mengukur suatu benda. Nah, apa aja alat ukur itu? Yang pertama adalah alat ukur panjang. Apa contohnya? Nah, salah satu contoh alat ukur panjang itu misalnya mistar. Apa itu mistar? Mistar atau penggaris adalah alat ukur panjang yang bisa digunakan untuk mengukur panjang dan lebar benda. Jadi panjang dan lebar benda itu bisa diukur dengan menggunakan mistar. Apa contohnya misalnya? Nah, ini contohnya penggaris. Nah, penggaris ini adalah contoh alat ukur. Selain penggaris mungkin anak-anak udah tahu ya, alat ukur yang lain selain menggaris. Nah, yang kedua jangka sorong. Apa sih itu jangka sorong? Nah, jangka sorong adalah yang sering digunakan untuk mengukur diameter atau bola kecil, tabel uang logam maupun diameter dalam tabung. Jadi jangka sorong ini adalah sebuah berbentuk seperti mistar, tapi dia mempunyai dua alat kiri kanannya yang bisa disorong-sorong, yang digunakan untuk mengukur. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini. Nah, ini ada dua jangka sorong, yang di atas ini digital, yang di bawah ini adalah yang manual. Nah, ini contoh jangka sorong. Nah, apa contoh alat yang ketiga? Mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini berbeda dengan jangka sorong ya, anak-anak ya. Mikrometer skrup ini adalah alat ukur yang difungsikan untuk mengukur diameter benda yang lebih tipis. Misalnya plat. Jadi kalau kita ingin mengukur benda yang tipis, kita menggunakan mikrometer skrup. Nah, mana gambarnya Pak? Mikrometer skrup. Nah, ini dia gambarnya, mikrometer skrup. Nah, bentuknya seperti ini. Berbeda dengan jangka sorong ya, anak-anak ya. Bisa kamu lihat antara jangka sorong dengan mikrometer skrup. Nah, ini alat ukur panjang. Selain alat ukur panjang, alat ukur apa aja yang bisa kita pakai? Nah, alat ukur massa. Apa itu alat ukur massa? Nah, alat ukur massa ini ada 4 yang bisa kita pakai. Di antaranya neraca Ohlshaus 3 lengan. Neraca Ohlshaus 3 lengan mempunyai lengan yang berjumlah 3 dan 1 cawan tempat benda. Neraca ini adalah alat ukur massa yang memiliki tingkat ketelitian 0,1 gram. Nah, gambarnya seperti apa? Nah, seperti ini dia, anak-anak. Ini 3 lengan di sini, bukan tangannya ada 3, tapi alat ukurnya mempunyai 3 lengan. Maka telitiannya 0,1. Nah, neraca digital yang kedua. Neraca digital ini alat ukur massa yang sering ada di dalam laboratorium. Gunanya untuk apa? Untuk menimbang bahan yang akan digunakan dalam praktikum. Kenapa kita pakai digital? Karena digital ini ketelitiannya sangat lebih teliti beratnya. Contohnya seperti apa? Nah, ini dia neraca digital. Ya. Nah, kemudian neraca analitis 2 lengan. Neraca jenis ini banyak terlihat kalau anak-anak pergi ke toko emas. Nah, ini banyak sering digunakan. Sama juga dia digunakan untuk mengukur, tapi yang digunakan adalah mengukur massa emas. Nah, gambarnya seperti apa? Seperti inilah dia neraca analis 2 lengan. Jadi kalau anak-anak pergi ke pengadilan, akan nampak timbangan seperti ini. Ini neraca analitis 2 lengan. Nah, neraca pasar atau timbangan pasar. Namanya aja neraca pasar, berarti timbangan ini sering anak-anak lihat kalau pergi ke pasar. Nah, biasanya bentuknya ini berada di atas meja. Nah, gimana bentuknya? Nah, inilah dia neraca pasar. Jadi ini timbangan, ini alat ukur yang digunakan. Nah, anak sekalian. Nah, selain ukuran massa, alat ukur yang lain adalah alat ukur waktu. Alat ukur waktu pasti anak-anak udah kenal nih, arloji. Arloji ini adalah alat ukur untuk waktu. Biasanya dia dipakai di pergelangan tangan, nggak mungkin dipakai di kaki. Nah, ini dia bentuknya. Jadi anak-anak sudah
mengenal sekali dengan arloji. Yang kedua adalah stopwatch. Stopwatch ini alat ukur waktu juga sama, tapi digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam sebuah kegiatan. Misalnya dalam kegiatan lari, jadi anak-anak bisa melihat waktu yang dikumpulkan cepat tidaknya waktu yang dihasilkan dari anak-anak berlari. Nah, selain arloji dan stopwatch, ya, ada juga jam matahari. Apa itu Pak jam matahari? Jam matahari ini dipakai oleh orang zaman dahulu untuk menentukan waktu. Nah, tapi dia menggunakan matahari. Ini adalah alat ukur waktu yang tradisional. Nah, apa bentuknya? Nah, bentuknya seperti inilah dia alat ukur matahari. Nah, anak-anak, itu tadi alat ukur yang digunakan oleh manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak berharap kalian mengerti dari materi yang Bapak jelaskan. Jadi, kalau anak-anak mungkin tidak mengerti, mungkin dapat ditanyakan kembali apa yang telah dipelajari. Nah, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.